والإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Buyu' karya Al-Imam Al-Ghazali Al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Dan sudah kita bahas bab yang kedua sampai selesai. Kemudian kita lanjutkan Al-Babu Thalith, bab yang ketiga, Ijtinabus syubhat, menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Menjauhi perkara-perkara yang syubhat dalam hal berjual beli, ini tujuannya adalah untuk kebaikan kita dan sekeluarga. Karena kalau kita memakan sesuatu yang haram, maka menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyebabkan kita mudah untuk melakukan amal-amal kemaksiatan. Itulah keburukan makan yang haram, menyebabkan dua hal itu minimalnya. Hadis yang ke-10, Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma yaqulu. Ini kalau Nu'man bin Bashir, doanya adalah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya, karena dua-duanya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, dia mengatakan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-halalu, yang halal itu bayyin, jelas, wal haramu, dan yang haram itu bayyin, juga jelas. Yang dimaksud jelas ini adalah sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dan sudah diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Maka tafsiran untuk kalimat ini adalah hadis yang lain. Rasul SAW bersabda, al-halalu ma ahallallahu fi kitabihi. Al-halalu, yang halal itu adalah ma ahallallahu fi kitabih, apa yang Allah sudah halalkan di dalam kitabnya Al-Quran. Wal haramu, adapun yang haram itu ma harramallahu fi kitabih, apa yang Allah sudah haramkan dalam kitabnya Al-Quran. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Adapun contohnya, Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini satu kalimat sudah mencakup halal dan haram. Allah menghalalkan jual beli, berarti jelas jual beli halal. Allah mengharamkan riba, berarti jelas riba haram. Setelah itu, wa bainahuma, di antara keduanya, halal haram, musyabbahat, ada perkara-perkara yang rancu. Ini boleh disebut musyabbahat, boleh juga disebut mushtabihat, sebagaimana yang populer di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Maknanya sama. Perkara yang rancu ini la ya'lamuha, tidak mengetahuinya, katsirun, banyak, minan nasi, dari manusia. Contoh perkara yang rancu adalah perkara yang mukhtalaf, yang diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan halal, sebagian ulama mengatakan haram. Berarti rancu, karena kita tidak mengetahui mana yang lebih mendekati kebenaran dari dua perkara tadi. Rokok itu termasuk musyabbahat bagi sebagian orang. Bagi sebagian yang lain tidak musyabbahat. Makanya di sini Nabi mengatakan tidak mengetahuinya kebanyakan manusia. Artinya ada sedikit manusia yang tahu. Nah, manusia yang sedikit ini adalah yang dimaksud para ar-rasikhuna fil ilm, yang disebutkan oleh Allah pada surat Ali Imran. War-rasikhuna, dan orang-orang yang mantap fil ilmi, di dalam ilmu. Ini orang-orang yang ilmunya sudah sempurna, mereka tidak ada perkara yang syubhat bagi mereka. Jadi kaidahnya begini, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin sedikit perkara yang syubhat. Semakin sedikit ilmu seseorang, semakin banyak perkara yang syubhat. Nah, maka satu masalah bisa syubhat untuk sebagian orang, bisa tidak syubhat untuk sebagian yang lain, tergantung keilmuannya. Misalnya masalah rokok tadi, bagi yang sudah mantap ilmunya, dia sangat yakin betul bahwasanya rokok haram, bisa sampai setingkat itu. Atau juga sebaliknya, ya. Dia karena tingkat ilmunya yang tinggi, dia mengatakan misalnya tidak sampai haram. Bisa seperti itu. Rasulullah mengatakan, faman, maka barang siapa, ittaqa, yang menjaga diri, al-musyabbahat, dari perkara yang rancu, istabra'a, berarti sudah membersihkan, lidinihi, untuk agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya.
Artinya agamanya bersih, tidak ada perkara-perkara yang kotor padanya, tidak akan diungkit atau dibicarakan orang, dan kehormatannya juga begitu. Berbeda orang yang masih melakukan perkara yang syubhat, pasti ada suara yang memojokkan dia. Misalnya saya pernah dengar seseorang mengatakan, itu Gus itu sebenarnya kalau ngajar bagus, tapi sayangnya sambil ngajar sambil ngerokok. Ini berarti kehormatannya kena, kehormatannya tidak bersih gara-gara dia melakukan perkara yang dianggap syubhat tadi. Wa man waqa'a, dan barang siapa yang terjerumus fi syubhat, pada perkara yang syubhat, maka qara'in, seperti penggembala yar'a yang dia menggembala haulal hima, di sekitar tempat larangan. Yushiku, nyaris ayyuwaqi'ahu, masuk ke dalamnya. Ala, ketahuilah, wa inna, dan sesungguhnya likulli malikin, untuk setiap raja, himan, itu ada tanah larangan. Ala, ketahuilah, inna himallah, sesungguhnya larangannya Allah, fi ardihi, di buminya, adalah maharimuhu, keharaman-keharamannya. Ini Rasulullah menggambarkan atau membandingkan ya antara Allah yang merajai segala sesuatu dengan raja-raja kecil yang ada di bumi. Raja-raja kecil saja mereka biasanya membuat hima atau tanah larangan yang tidak boleh rakyat masuk kepadanya. Bagaimana lagi dengan Allah? Maka maksudnya adalah Allah lebih berhak untuk membuat larangan sebagaimana raja-raja kecil itu membuat larangan. Tapi ini bukan hukum yang membolehkan ya. Wa inna likulli malikin himan. Bukan berarti raja boleh membuat tanah larangan. Tidak boleh. Ini Nabi hanya menceritakan raja-raja di masa dulu. Di masa jahiliyah, seorang raja biasanya membuat tanah larangan. Ini tanah khusus untuk kuda-kuda saya. Kuda-kuda selain milik saya nggak boleh ke sini. Tapi di dalam Islam hal itu sudah dihapuskan. Tidak boleh orang membuat tanah larangan. Sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, la hima, tidak boleh membuat tanah larangan, illa lillahi, kecuali untuk Allah, wali rasulihi, dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Nah, maka yang dimaksud untuk Allah dan untuk Rasulnya ini adalah untuk onta-onta atau kuda-kuda jihad fisabilillah. Biasanya Baitul Mal itu kan punya kuda-kuda, punya onta-onta, disiapkan untuk jihad fisabilillah. Maka perlu adanya tanah larangan yang untuk merumputnya mereka ini. Sehingga tanah larangan itu bukan untuk pribadinya Rasulullah, bukan untuk kuda pribadinya Rasulullah, tapi untuk kuda jihad fisabilillah. Sehingga kalimat ini, wa inna likulli malikin himan, ini bukan untuk hukum, tapi ini hanya menceritakan ya, kebiasaan pada waktu itu rata-rata raja-raja itu pasti punya tanah larangan. Nah, maka seperti ini perlu kita ketahui, apakah Nabi menyabdakan itu untuk menetapkan hukum, ataukah Nabi itu hanya menceritakan kondisi yang berlaku. Karena banyak orang yang tidak paham seperti ini, dianggap semua sabda Nabi berarti bisa diambil hukum. Ya, belum tentu. Kalau Nabi di sini hanya menceritakan kondisi yang berlaku, maka ini tidak sebagai hukum. Lihat dalil yang lain bagaimana. Kalau dalil yang lain mengatakan tidak boleh hima, berarti ini bukan sebagai hukum. Contoh yang lain yang saya pernah mendengar orang mengatakan bahwasanya kalau menikah itu disuruh mencari yang memiliki 4. Yang kaya, yang cantik, yang nasabnya tinggi, dan bagus agamanya. Ini sama sekali nggak pernah kita temukan dalam sabda Nabi. Nabi menyuruh kayak gitu nggak? Perhatikan lafalnya, tungkahul mar'ah, wanita dinikahi li arba', karena 4 perkara. Ini bukan perintah, ini hanya berita. Biasanya wanita kalau dinikahi salah satu dari 4 ini. Ada yang nikah karena hartanya, yaitu kaya, karena hasabnya, itu nasabnya, atau karena cantiknya, atau karena agamanya. Baru setelah itu Nabi memerintahkan, fadhfar bidzatid din, carilah yang punya agama yang bagus, taribat yadaka, supaya engkau beruntung. Nah, maka ini orang nggak bisa membedakan mana yang perintah, mana yang berita. Dianggap berita ini perintah, sehingga kata dia, saya mendengar sendiri ya, seorang penceramah populer di Indonesia, nggak usah saya sebutkan namanya, kata dia, Nabi menyuruh kita menikahi wanita yang punya 4 ini. Ini sama sekali nggak benar nih. Nggak pernah satupun saya temukan ulama yang mengartikan hadis itu seperti itu. Tapi ini hanyalah berita dari Nabi. Ya, rata-rata orang menikahi karena 4 itu, maka kamu carilah yang punya agama. Bukan berarti larangan ya, boleh menikah karena cantik, boleh, tetapi tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, ala ketahuilah, wa inna, dan sesungguhnya fil jasadi, di tubuh manusia ini, mudghatan, ada sekerat daging. Idza salahat, kalau dagingnya itu baik, salahal jasadu, maka baiklah jasad itu kulluhu, seluruhnya. Wa idza fasadat, dan apabila rusak
sekerat daging itu fasadal jasadu kulluh, maka rusak pula jasad itu seluruhnya. Ala ketahuilah wahyal qalbu, dan dia itu adalah kalbu atau hati. Hadis muttafaqun alaih. Oke, silakan. Itu kadang kita itu karena ada keraguan-keraguan atau was-was gitu, apakah dimaksud sampai itu? Ya. Ketika ada keraguan-keraguan atau was-was, apakah itu termasuk musyabahat? Ketika keraguan-keraguan itu ada sebabnya, maka itu yang disebut syubhat. Tapi ketika keraguan-keraguan itu tidak ada sebabnya, maka itu yang disebut was-was. Was-was ini munculnya dari setan, sehingga nggak usah dipedulikan. Contoh misalnya, kita datang ke warung tetangga kita, dia seorang muslimah, dia jual ayam goreng. Kemudian hati kita was-was, ini minyaknya pakai minyak babi atau minyak kelapa ini ya. Nah, was-was tanpa sebab itu. Masa kamu tuduh tetangga muslimah pakai minyak babi? Ini tanpa sebab nih. Kecuali ada sebab nih. Ada pabrik babi punya mobil, datang ke warung tersebut. Nah, panjenengan jadi curiga, loh, kok pabrik minyak babi kok datang ke sini? Apakah karena dia beli minyak babi dari pabrik tersebut? Nah, maka ada muncul keraguan-keraguan. Nah, yang ada sebabnya ini disebut musyabahat. Tapi yang tanpa sebab ini disebut was-was. Nggak boleh was-was, nggak boleh mengikuti was-was. Itu sudah dibahas oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kalau panjenengan punya kitab Bukhari, nanti silahkan ditilik ya. Coba saya lihat was-was. Sekali lagi saya cari dengan kata kunci yang lain, ya, barangkali ada. Enggak ingat saya kalimat kata kuncinya, tapi sudah dibahas oleh Imam Bukhari bagaimana yang dimaksud syubhat dan bagaimana yang dimaksud was-was nih. Termasuk jika kita punya ayam yang goreng atau sebab biasa. Nah, itu kalau ada sebabnya boleh. Itu namanya syubhat. Tapi kalau tidak ada sebabnya, ya berarti was-was. Nah, ini nanti dicari di Bukhari nih. Babu tafsiril musyabbahat. Bab tafsiran untuk musyabbahat. Jadi apa yang termasuk musyabbahat, apa yang bukan. Maka ringkasnya, kalau ada sebabnya musyabbahat. Kalau tanpa sebab berarti was-was. Wa qala Hasan bin Abi Sinan, ma ra'aitu syai'an ahwan minal wara'. Saya tidak melihat sesuatu yang paling gampang daripada wara'. Wara' itu paling gampang ya. Karena wara' itu kalau ada sesuatu yang meragukan, kita tinggalkan kepada yang tidak meragukan. Selesai masalah. Kita juga mengacu hadis yang itu tidak main juga, tidak main juga. Iya. Nah, itu sama juga. Yaitu yang meragukan itu maksudnya ketika ada sebabnya. Tanpa sebab berarti bukan meragukan. Nah, ini Imam Bukhari nih. Oh, bukan was-was ya, wasawis, jamak dari was-was. Babu malam yaral wasawis, orang yang berpendapat bahwa was-was itu wa nahwiha dan sejenisnya mina syubhat, tidak termasuk syubhat. Lam yara, berpandangan tidak termasuk syubhat. Nah, maka untuk membedakan mana was-was, mana syubhat, was-was yang tanpa sebab. Was-was. Contoh tanpa sebab yang disebutkan oleh Nabi SAW. Wala yas'al anhu idza dakhala ahadukum ala akhihil muslim. Kalau seseorang masuk ke rumah saudaranya yang muslim, fa'at'amahu min ta'ami, dikasih makan, falyakul, silahkan makan. Wala yas'al anhu, jangan tanya tentang makanan tadi. Makananmu ini halal enggak ini? Jangan. Ini kurang sopan. Seolah-olah kita menuduh kamu itu makanannya haram. Enggak usah kita tanya, ini tadi gorengnya pakai minyak yang halal atau tidak? Enggak perlu gitu. Mau makan ambil, tidak mau makan tinggalkan, selesai masalah. Saya termasuk orang yang agak hati-hati ya, sehingga kalau ada roti gini, saya biasanya lihat, oh ada merek halal, nah, saya mau. Makanya ada roti ini sering saya bawa nih Pak, karena ada merek halal. Nah, yang tidak ada merek halalnya biasanya saya tinggalkan. Bukan saya nggak mau, bukan. Tapi untuk kehati-hatian saja. Dan saya tidak berani mengharamkan yang tanpa merek tadi. Hanya kok nggak ada mereknya gitu loh. Ya, jadi kurang puas nih.
Nah, cuma ternyata kemarin ada roti tawar ya, tanpa merek, ternyata buatan saudara kita sendiri. Nah, kalau itu nggak usah nggak usah ragu-ragu, nggak boleh meragukan. Termasuk bisa kayak mas balang ya. Apa? Mas balang sampah itu. Kadang orang itu tidak tahu asal itu sampah itu nggak najis ya. Tapi sebagian Ustaz itu mereka kita nggak tahu nanti ada najis begitu. Maka ketika banyak air yang terkait dengan itu dihukumi seperti hanya najis karena bukan ditulis. Mestinya kalau ada sebabnya maka itu termasuk yang meragukan, tetapi kalau tidak ada sebabnya maka tidak termasuk yang meragukan. Pakai konsepnya Imam Bukhari tadi ya. Ada sebabnya berarti musyabbahat, tidak ada sebabnya berarti was-was. Maka kalau zahirnya melihat zahirnya, oh enggak ada, ya sudah. Kalau dicampur di situ misalnya ada pempesnya, akan ada sebabnya itu. Nah, ada pempesnya, wah saya ragu-ragu dah, anggap najis atau ya tidak menganggap najis, tapi maksudnya berhati-hati. Kalau tanpa sebab itu termasuk was-was ya. Dan itu kalau dibiarkan nanti merugikan diri sendiri. Kecuali tingkatan warok yang para ulama mungkin mereka melakukan tapi tidak pernah menyuruh orang-orang awam untuk melakukan. Contohnya begini, Imam Nawawi selama di Syam itu dia tidak pernah mau makan buah, tapi tidak pernah menfatwakan kepada masyarakat umum jangan makan buah Syam. Nah, Imam Nawawi warok dari makan buah, kenapa? Ternyata bukan was-was, tapi ada sebabnya. Di Syam itu banyak tanah-tanah wakaf yang kemudian diserobot, akhirnya kebun-kebun itu yang asalnya wakaf terus jadi milik seseorang. Nah, maka beliau khawatir ini buah-buah yang dijual di Syam ini dari kebun yang mana ini? Dari kebun yang milik orang betul atau rampasan wakaf itu? Nah, ada sebabnya itu. Tapi secara hukum tetap tidak bisa dikatakan haram. Kenapa? Ya karena zahirnya buah dijual adalah buah yang halal. Maka Imam Nawawi sama sekali nggak pernah memfatwakan ini buah haram, tapi beliau sendiri untuk dirinya nggak mau. Ya kayak saya tadi ya, saya nggak mau ngambil, tetapi saya tidak boleh mengatakan kepada antum jangan dimakan rotinya, karena nggak ada tulisan halalnya, nggak berhak saya mengatakan begitu. Tapi saya meninggalkan ada sebabnya, yaitu sebabnya tidak ada tulisan halalnya. Dan saya pernah mampir di satu warung gitu, penjualnya nggak ada, tulisan halal nggak ada, tanda Islam nggak ada. Akhirnya saya pesen tempe goreng. Begitu keluar penjualnya pakai jilbab, Masya Allah Bu, ternyata Muslim jenengan. Kalau tahu tadi saya pesan ayam, saya bilang gitu. Nah, terus silakan apa Pak? Ya karena saya tadi cari-cari tanda Islamnya kok nggak ada. Besok lagi kalau saya boleh usul ini ditulis saja halal. Kalau ada tulisan halalnya saya mampir langsung beli yang ayam nih. Ternyata betul, pekan berikutnya saya lihat sudah ada tulisan halalnya. Ini usulan yang diterima oleh penjual tadi. Meskipun dia nipu misalnya ya, sebenarnya nggak halal tapi dia tulisnya halal, itu bukan urusan kita. Itu nanti urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita halal, bagi dia dosa karena nipu. Baik, kemudian kemarin kayaknya pernah dibahas ya. Qalbu ini yang mana ini ya? Apakah hati ataukah perasaan itu? Ternyata kita temukan hadis yang lain. Kalau hati yang barangnya itu, bukan yang ada perasaannya itu namanya bukan qalbu ya, tapi kabidu. Al-qalbu malik. Al-qalbu malik. Hati itu adalah raja. Walahu junudun. Dia punya anggota-anggota. Kalau si raja baik, maka anggota-anggotanya ikut baik. Kalau raja itu jelek, maka anggota-anggotanya ikut jelek. Nah, di akhir kemudian ada kalimat wal kabidu rahmah. Nah, kabid ini artinya apa? Hati juga. Fisik hati. Nah, fisik hatinya itu bahasanya kabid nih. Jadi kalau untuk fisik barangnya itu adalah bukan qalb tapi kabid. Tapi kalbu yang dimaksudnya yang punya perasaan, yang bisa sedih, bisa senang dan sebagainya itu. Meskipun hadis ini dhaif nggih, tapi kan kita ambil pelajaran dari sisi membedakan antara kabid dengan qalb. Nah, maka sudah jelas ada perbedaan antara keduanya. Sehingga maksud saya gini, ini hadis nggak bisa diartikan kalau hatimu sehat maka badanmu ikut sehat semuanya. Ini nggak bahas masalah kesehatan itu. Ini membahas masalah kesolehan. Jadi kesolehan anggota tubuh bagaimana ketika qalbunya soleh. Adapun kalau membahas hati yang fisik tadi ya ini kabid bahasanya.
Wa fi riwayatin wa bainahuma, di antara keduanya umurun mustabihah, ada perkara yang rancu. Faman taraka, siapa yang meninggalkan ma syubbiha alaih, apa yang rancu terhadapnya, minal itsmi, dari dosa, kana, adalah dia, limastabana, untuk yang lebih jelas, atraka, dia lebih meninggalkan. Contohnya misalnya apa itu kata, ya. Kata itu kan diperselisihkan, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Nah, ketika kita untuk kata saja tidak mau karena ada perselisihan, pasti babi lebih nggak mau kita. Anjing saja kita nggak mau, pasti babi tidak mau. Tapi kalau orang anjing doyan, nah mungkin kira-kira apa? Lama-lama, wah ini anjing ya enak ya, ini babi piye ini. Nah, lama-lama kemudian mencoba. Dan saya jujur ya, bahwasanya kata itu meskipun kita temukan hadis yang menunjukkan haramnya, tetapi ada saja ulama yang membolehkan kata, sehingga ya bisa dikatakan itu termasuk musyabbahat bagi yang kurang jelas masalahnya. Bagi saya enggak musyabbahat, karena menurut saya ini hadisnya sudah jelas. Naha an qatlid difda, Nabi melarang dari membunuh kata liddawa, untuk obat. Namanya makan pasti perlu membunuh dulu, ya nggak mungkin kan langsung diemplok begitu kan. Nah, berarti menunjukkan bahwa kata itu haram. Demikian juga saya tidak menutup informasi bahwasanya ada ulama yang menghalalkan anjing, yaitu Imam Laits bin Sa'ad. Bisa dilihat dalam kitab namanya Kitab Aunul Ma'bud. Nah, itu beliau mengatakan anjing itu daratnya maupun lautnya itu halal semua. Ini. Tapi ini jangan diterapkan. Kalau diterapkan malah pengajiannya tambah rusak ini. Tapi untuk membuka informasi saja bahwa itu memang masih khilafiyah, meskipun pendapat yang mengatakan halal itu sangat lemah ya, tapi ada pendapat seperti itu. Nah, bagi kita lebih baik meninggalkan yang syubhat supaya yang haram lebih kita tinggalkan. Wa man ijtara, dan barang siapa yang berani, ala ma yusyakku fihi, pada yang diragukan padanya, minal itsmi, dari dosa, au syaka, dia nyaris ayyuwaqi'a, untuk masuk atau jatuh kepada mastabana, yang jelas. Wal ma'asi, dan maksiat-maksiat itu himallahi, adalah larangannya Allah. Mayyarta haulal hima, siapa yang merumput di sekitar tanah larangan, yushiku ayyuwaqi'ah, dia nyaris untuk masuk ke dalamnya. Oleh Abi Daud, innallaha hama himan, sesungguhnya Allah itu telah membuat tanah larangan. Wa inna himallahi, dan sesungguhnya tanah larangannya Allah, ma haram, apa saja yang dia haramkan. Wa innahu, dan sesungguhnya mayyar'a, barang siapa yang merumput haulal hima, di sekitar tanah larangan, yushiku, nyaris ayyukhalitahu, untuk mencampur padanya, maksudnya masuk padanya. Wa innahu, dan sesungguhnya mayyukhalid, siapa yang masuk ar-ribah, kepada sesuatu yang meragukan, yushiku, dia nyaris ayyajsura, untuk berani. Yajsur itu artinya yasja, yaitu berani atau lanjut atau terus. Maka siapa yang berani kepada yang ragu-ragu, maka dia akan terus atau lanjut atau berani kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi biasanya sedikit demi sedikit. Kenapa? Berbeda sedikit dari kitab Arba'in, lafal hadisnya. Iya, memang berbeda. Itu kalau dalam itu memang waktu di Suburati, waktu di Arab, kalau di. Nah, ini ada ini yang berikutnya. Wa fi riwayatin, wa man waqa'a, dan barang siapa yang terjerumus fi syubhat, pada yang syubhat, waqa'a fil haram, berarti terjerumus pada yang haram. Dan ini sudah kita bahas dulu, ada dua tafsir, masih ingat enggak? Siapa yang masuk pada syubhat berarti masuk pada yang haram. Ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, siapa yang berani syubhat, nanti sedikit demi sedikit akan masuk kepada yang haram. Seperti orang mencuri itu ya. Mencuri asalnya mencuri roti, mencuri minuman, akhirnya mencuri uang, akhirnya mencuri sampai nisab. Sehingga maksud sabda Nabi, orang mencuri telur dipotong tangannya, itu bukan berarti mencuri telur disuruh potong tangan, bukan. Tapi maksudnya, la'anallahu sarik, Allah melaknat pencuri, yasriqul baidah, yang awalnya mencuri telur, fatuqta'u yaduh, lalu akhirnya dipotong tangannya karena setelah telur kemudian mencuri yang lebih tinggi daripada telur sampai nisab. Demikian juga ini, wa yasriqul habl, mencuri tali rafia, nggak mungkinlah dipotong tangannya. Fatuqta'u yaduh, lalu dipotong tangannya maksudnya lama kelamaan. Awalnya tali rafia, kemudian dompetnya si penjual, kemudian laptopnya si penjual, akhirnya mencapai nisab, dipotong tangannya. Nah, maka ini juga begitu, waqa'a fil haram, maksudnya setelah lama kemudian dia akan berani mencoba yang haram. Tafsiran yang kedua,
Siapa yang terjerumus pada syubhat, pasti terjerumus pada yang haram. Kenapa? Karena perkara yang syubhat itu hanya ada dua kemungkinan, ada kalanya halal, ada kalanya haram. Kalau menepati di hadapan Allah perkara ini adalah yang haram, berarti pas kita melakukan itu, kita sudah masuk pada yang haram. Misalnya rokok, diperselisihkan, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Seandainya Allah di akhirat nanti menetapkan rokok itu haram yang benar, yang makruh ini salah, nah berarti saat kita ngerokok kita sudah masuk pada yang haram. Karena syubhat cuma ada dua kemungkinan saja, halal atau haram. Nih, begitu benar yang haramnya, pas itu kita sudah masuk kepada yang haram. Kalau ternyata memang tidak haram, ya pas itu kita tidak masuk yang haram. Nah, kalau kita melakukan 10 syubhat misalnya, ada 9 yang benarnya di hadapan Allah yang halal, tapi satu saja yang benarnya di hadapan Allah yang haram. Itu pun kita sudah masuk pada yang haram ketika melakukan satu itu. Ketika kita melakukan 10 syubhat, tapi yang satunya yang haram, itu saja sudah masuk kepada yang haram. Karena itu paling bagus semua syubhat ditinggalkan. Ini kelebihan kitabnya Mbah Ghazali. Dalam kitab Buyu ini beliau menampilkan semua jenis lafal-lafal yang berbeda di dalam kitab-kitab hadis untuk diambil faedahnya dari lafal-lafal yang berbeda seperti ini. Sebenarnya maknanya hampir sama ya, tapi supaya orang mengetahui koleksi hadisnya lebih banyak dalam hal-hal pelafalan hadisnya. Bab yang ke-11 atau hadis ke-11, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya'ti akan datang 'alan nas pada manusia zamanun, satu masa, la yubali tidak peduli al mar'u seseorang ma akhadha minhu, apa yang dia ambil darinya, aminal halali apakah dari yang halal, aminal harami ataukah dari yang haram. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini kira-kira sudah terjadi atau belum ya? Saya yakin sudah sangat terjadi. Dan ini disebut oleh para ulama dalail nubuwah, bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena beliau menceritakan sesuatu yang belum ada di masa Nabi, akan datang di suatu masa, ternyata betul sesuai dengan sabda Nabi SAW. Nah, hadis-hadis begini kita temukan dalam kitab-kitab dalail nubuwah seperti kitab karyanya Imam Baihaqi dan yang lain-lainnya. Dan kalimat ini, ya'ti 'alan nas, akan datang kepada manusia suatu zaman, ini menunjukkan akhir zaman, yaitu ketika sudah banyak keburukan yang tersebar. Di masa Nabi SAW seperti ini belum ada, maka beliau mengatakan ya'ti, akan datang, yaitu nanti ketika sudah akhir zaman. Kita kumpulkan hadis-hadis yang berbunyi ya'ti 'alan nasi zaman, ternyata kita temukan beberapa hadis. Ini saya temukan di Jami'us Shaghir ada 7 hadisnya. Nah, ini semuanya menunjukkan tanda-tanda akhir zaman. Contohnya di sini, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa, as-sabir fihim ala dinihi, orang yang sabar pada waktu itu di atas agamanya, kal qabid 'alal jamri, seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini sekarang saya kira sudah termasuk. Karena kalau orang memegangi teguh agamanya, nah, maka sangat berat sekali. Misalnya kalau kita jadi pejabat misalnya, kira-kira pejabat itu rata-rata banyak baiknya atau tidak baiknya? Kira-kira lagi. Kalau menurut saya dari berita-berita informasi, pejabat yang baik itu pasti banyak musuhnya nanti. Yang tidak mau korupsi biasanya apa? Banyak musuhnya. Maka sebenarnya kalau banyak orang-orang baik jadi pejabat ya sangat bagus. Kita harapkan nanti yang menjabat di Solo misalnya orang-orang yang ngaji kayak kita, bagus kayak begini. Tapi kalau yang menjabat orang-orang yang tidak pernah ngaji, ya akhirnya yang kita lihat seperti sekarang ini, banyak warung babi, banyak warung sate anjing dan sebagainya. Itu karena pejabatnya bukan orang-orang yang lurus kayak orang-orang yang ngaji. Kemudian ini sekedar tambahan saja. Kal qabid al jamr, seperti menggenggam bara. Ini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama maksudnya berat sekali, sebagaimana beratnya kita menggenggam bara. Nih, pasti akan keberatan tangan kita untuk menggenggam bara api. Tafsiran yang kedua, maksudnya orang yang memegangi teguh agamanya, orang-orang akan heran sama dia. Sebagaimana herannya kalau kita melihat ada orang menggenggam bara api ya.
bara kok dipegang, pasti semuanya akan heran kepada orang tersebut. Nah, ini masa akhir zaman, orang masih pegang teguh agamanya, orang-orang akan heran, kok ada orang seperti malaikat kayak begini, kok ada orang yang sangat hati-hati seperti ini. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalimat ini la yubali, ya. Seseorang tidak peduli apa yang dia ambil, apakah halal ataukah haram. Ini secara tidak langsung Nabi menyuruh kita untuk mempedulikan dan memperhatikan apa yang kita ambil. Jangan sampai sedikit pun 1 dirham haram masuk ke dalam mulut kita. Makanya kita teringat Imam Bukhari dengan bapaknya. Bapaknya mengatakan, wahai anakku, saya tidak pernah mengetahui 1 dirham pun haram yang saya berikan sebagai makanan untuk kamu. Makanya Imam Bukhari itu sebenarnya hebatnya bukan dari beliau sendiri, ya, tapi dari bapaknya sudah hebat. Kalau bapaknya tidak seperti itu, mungkin tidak akan muncul Imam Bukhari. Nah, maka dia katakan kepada anaknya, ya, kamu selama jadi anakku ini, dari kecil sampai sekarang dewasa ini, semua makanan yang saya berikan kepada engkau 100% saya yakin itu halal semua. Nah, maka seolah-olah bapaknya Imam Bukhari mengatakan, ini sekarang kamu sudah dewasa, kamu cari nafkah sendiri, nah, kamu lanjutkan, nih, jangan sampai memakan sesuatu yang tidak halal. Ini bapaknya, ibunya juga orang hebat. Ibunya bermimpi ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wahai ibunya Bukhari, anakmu sudah sembuh, yaitu matanya sudah tidak buta lagi. Karena Imam Bukhari terlahir dalam kondisi matanya lelah, rusak, kemudian buta, atau mungkin sejak lahir sudah buta. Nah, tapi kemudian dia berdoa kepada Allah, nah, sampai suatu malam dia berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam mimpi. Nah, ternyata pagi-pagi betul Imam Bukhari sudah bisa melihat dengan matanya. Ini menunjukkan kesolehan ibunya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, kesolehan anak seperti ini tidak lepas dari kehalalan harta orang tuanya. Karena itu kalau kehalalan harta kita itu masih dipertanyakan, jangan harapkan anak-anak kita baik yang dahsyat itu jangan diharapkan. Karena efek dari makanan yang haram itu juga mengenai kepada anak-anak tersebut. Meskipun mereka nggak dosa memakan, ya. Kita cari yang haram, dikasih makan kepada anak nggak dosa sama sekali. Tapi efek tetap ada. Dari mana taunya? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lah. Ada orang berdoa ya Rabbi, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya artinya dikasih makan oleh orang tuanya bil haram, juga dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana akan dikabulkan untuk orang yang seperti itu? Nah, di sini Nabi sebutkan dia dikasih makan dengan yang haram. Padahal ketika dikasih makan dia nggak berdosa. Anak kecil dikasih makan orang tuanya. Yang dosa adalah orang tuanya. Tapi efeknya tetap ada pada anak tersebut. Ini hadis riwayat Muslim, derajatnya sahih. Kemudian hadis yang ke-12. Anil Hasan, dari Hasan. Ini saya kasih tanda kurung untuk menunjukkan bahwa ini ada catatan, yaitu penyebab dhaifnya hadis ini. Nah, maka salah satu catatan untuk karya-karya Mbah Ghazali adalah adanya beberapa hadis yang dhaif, tetapi tidak dijelaskan tentang kedhaifannya. Maka untuk naskah ini saya sengaja kasih tambahan dot, ini untuk tanda dhaif. Ini adabnya untuk tidak mengubah karya tulis seseorang, dikasih tanda kurung begini sebagai tanda bahwa ini hanya tambahan saja, bukan asli dari penulis. Maka tidak berhak orang berikutnya mengubah tulisan orang yang sudah wafat sebagaimana tulisannya Mbah Ghazali ini, kecuali dikasih tanda-tanda bahwa ini sebagai tambahan saja. Tapi nggak ada masalah ini hadisnya, karena hadisnya meskipun dhaif sanadnya, maknanya benar atau maknanya bisa dikatakan sahih. Ini tolong dicatat, Hasan Al-Basri ini seorang ulama ahli fikih, tetapi dia seringkali memursalkan hadis. Maka hadisnya disebut hadis-hadis yang mursalat. Sampai ada para ulama mengatakan mursalatul Hasan, hadis-hadis mursal riwayat Hasan Basri, karih, seperti angin. Ini maksudnya adalah hadisnya sangat lemah. Angin itu kan lemah, Pak, enggak kelihatan. Beda dengan batu, ya, keras, atau gunung, ya.
Nah, maka lemahnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Hasan diibaratkan oleh para ulama seperti angin. Ini termasuk hadis mursalnya Hasan Basri. Dia meriwayatkan dari Abu Hurairah, padahal nggak pernah jumpa dengan Abu Hurairah. Ini berarti apa? Mursal, hadisnya terputus, dia nggak sahih dari tidak berjumpa dengan apa namanya Hasan Al-Basri. Jadi kalau disebutkan Hasan saja sebelum sahabi, itu maksudnya adalah Hasan Al-Basri. Basri dari Basrah itu. Kalau di Indonesia jadi Hasan Bisri. Tapi kalau aslinya Hasan Basri, orang Basrah. Ini ulama besar yang ilmunya tidak diragukan, tapi dalam periwayatan hadis memang ada nilai tersendiri. Para ulama hadis kan menilai hadis itu punya kaidah-kaidah. Nah, kaidah-kaidah ini tetap kita terapkan kepada siapapun juga. Mau ulama besar, kalau tidak sesuai dengan kaidahnya tetap dianggap sebagai hadis yang dhaif. Contoh paling gampang misalnya hadis Abu Hanifah. Abu Hanifah siapa yang nggak kenal? Termasuk 4 mazhab yang besar. Dalam ilmu fikih sangat mantap. Tapi dalam ilmu hadis para ulama katakan dhaif. Karena memang bidangnya bukan bidang hadis. Dan ini kalau kita teliti, sebenarnya hampir ulama yang ilmu dalam bidang tertentu menonjol, itu biasanya dalam bidang yang lain tuh agak kurang. Misalnya dalam bahasa Arab, kita kenal namanya Sibawayh. Pernah dengar Bang? Sibawayh. Ulama nahwu nomor 1 mungkin Sibawayh ini. Tapi hadis mana ngerti dia hadis? Nggak ngerti. Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin sangat terkenal sekali. Tapi kalau membaca hadis-hadisnya kita ketawa kadang-kadang nih. Hadis palsu dikatakan qala Rasulullah, kemudian dikatakan sahih dan sebagainya. Nah, pokoknya aneh-aneh gitu. Ya karena Imam Ghazali bukan ahli hadis, sehingga ya wajar kalau beliau salah-salah seperti itu. Itu sudah biasa. Imam Ghazali ilmu fikihnya mantap, ilmu tasawufnya mantap, tapi dalam bidang hadis beliau tidak punya ilmu yang cukup untuk menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, kembali ke sini. Ini Hasan Basri, ulama besar, tapi karena hadisnya mursal di sini maka dhaif ya. Dia tidak pernah ketemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la ya'tiyanna, sungguh betul-betul akan datang 'alan nasi, kepada manusia, zamanun, satu masa, la yabqa ahadun, tidak tersisa seorang pun, illa akal riba, kecuali pasti makan riba. Fa illam yakulhu, jika dia tidak memakan riba, asabahu, akan mengenai dia, min bukharihi, dari asapnya riba. Bukhar itu artinya asap ya. Tapi hadis ini saya temukan dalam kitab Jami'us Shaghir dengan lafal yang berbeda. Min khubarihi. Fa illam yakulhu, kalau dia tidak makan riba, asabahu, menimpa dia, min khubarihi, dari debunya riba. Jadi kalau ini bukhar, asapnya. Kalau ini khubar, debunya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, dan derajatnya dhaif, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, adapun sebab dhaifnya ini tadi ya, karena Hasan Basri dia tidak mendengar dari Abu Hurairah, tapi meriwayatkan darinya. Nah, berarti hadisnya tidak bersambung sanadnya. Ini sama. Ini khubar ini hanya beda lafal saja. Tapi hadisnya sama, hadisnya Abu Hurairah, ya kan? Hadisnya Abu Hurairah. Lah kok lafalnya bisa beda? Waalaikumsalam. Itu karena ada periwayatan dari 3 ini, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim. Nah, bisa jadi yang Abu Dawud pakai lafal bukhar, Ibnu Majah pakai khubar, Hakim pakai khubar misalnya, bisa. Bisa juga semuanya pakai lafal bukhar, tapi Imam Suyuti kemudian mengganti dengan lafal khubar karena meriwayatkan hadis dengan makna itu boleh. Ini istilahnya apa? Riwayatul hadis bil makna. Boleh meriwayatkan hadis dengan maknanya. Lafalnya sebenarnya bukhar, tapi dia ungkapkan dengan bahasa khubar. Karena asap dengan debu kan mirip-mirip aja. Ada orang bakar sate babi. Kita nggak makan babinya, tapi pas lewat kena apa? Asapnya sate babi tadi. Atau angin bertiup. Nah, kemudian
mengenai sate tersebut dan debunya mengenai kita. Nah, maka debu atau asap ya mirip-mirip, nggak ada masalah itu karena riwayatul hadis bil ma'na. Kalau berhenti itu lebih baik minggir ya Ustaz ya. Gimana Pak? Saya pernah berhenti di Taman Sekarang tuh mau perbaiki mobil, kan tahu-tahu asap sate babi. Asap sate babi ini. Saya Pindah, ya bagus nih. Tapi sebenarnya tidak sampai haram kena asap tersebut nih. Dan apakah asapnya najis? Saya belum pernah mendapatkan pembahasan para ulama dalam hal itu. Wallahu a'lam. Juga angkringan, pernah di lagu itu gedok itu, saya belum tahu dekatnya itu sate koi gitu. Dalam satu meja. Dekat, enggak. Oh bukan, warung lagi. Oh, okay. Sate anjing. Iya, menghindar lebih bagus. Ya. Karena kalau kita mampir di situ nanti orang lewat mengatakan ya, wah Pak Ustadz mampir nang kono. Padahal kita cuma parkir saja. Baik, di sini maksudnya adalah hadis ini adalah di suatu saat nanti orang akan riba itu merata. Sehingga orang kalau menghindar dari riba ya dia bisa, tapi masih kena asapnya. Dan menurut saya ini hadis sudah terjadi. Bank-bank itu sudah masuk dalam bab ini. Karena misalkan ya, saya punya rekening bagi. Karena memang terpaksa saya punya rekening. Lah gimana nggak punya rekening? Mau beli kitab lewat online itu harus transfer. Kalau nggak punya rekening gimana caranya? Terpaksa saya punya rekening. Saya rekening pilih yang bank syariah. Kenapa? Di situ ada wadiah. Wadiah itu titipan murni sehingga kita nitip berapapun, berapa tahun pun nggak akan nambah. Kalau berkurang mungkin malah iya, karena ada biaya adminnya itu, nggak akan nambah itu. Meskipun saya di situ tidak makan riba karena saya tidak mengambil bunganya, tapi bukankah uang yang saya titipkan di situ diolah oleh mereka kan? Nah, diolah oleh mereka untuk riba. Saya nggak ikut-ikutan riba tersebut, tapi sudah kena asapnya. Maka ini sudah termasuk menurut saya kondisi yang digambarkan hadis ini sudah termasuk dalam kondisi yang sekarang kita alami sekarang ini. Makanya sebagian ulama ada yang tidak mau sama sekali masuk bank itu nggak mau. Salah satunya yang saya tahu adalah namanya Syekh Abdullah Al-Makki. Ini udah lama nggak ngelihat video-videonya di YouTube ya, sehingga nama lengkapnya saya lupa. Ini seorang syekh terkenal dia, waroknya juga terkenal, sampai-sampai dia itu masuk bank nggak pernah mau, Pak. Pernah disuruh oleh gurunya untuk masuk ke bank, karena yang nyuruh gurunya terpaksa dia mau. Tapi sampai pintu bank, di depan pintu itu langsung gemetaran dia, sudah nggak bisa masuk lagi. Nah, gurunya tahu, akhirnya beliau mengatakan, udah kamu masuk mobil aja, yang masuk saya. Itu saking waroknya sampai seperti itu. Tapi yang gurunya tadi tidak bisa kita mengatakan bahwa berarti beliau kalah warok dengan muridnya. Ya mungkin karena dia terpaksa dan sebagainya. Ya maka bisa saja dia melakukan itu karena suatu hal. Seperti tabung bakso, dipesan bakso di tempat lokalisasi itu kan. Orang jualan bakso dipesani untuk tempat perzinaan. Ya. Dari sisi hukum boleh atau tidak boleh itu, Pak? Boleh atau tidak boleh? Dari sisi hukum karena jual belinya halal maka tetap halal. Adapun kalau mau warok boleh ya. Mohon maaf saya tidak mau melayani pesanan para pelacur. Karena kalau saya kasih bakso nanti punya tenaganya untuk ngelacur ya, saya jadi ikut-ikutan nggak nyaman. Warok boleh. Ya. Tapi kita mengharamkan ya belum mampu kita untuk mengatakan itu haram, karena hukum asal jual beli masih halal tadi. Gimana? Seperti tukang baju saja itu kadang dimintai tolong jangan pergi. Ya. Terus gimana gitu? Kalau yang langsung berkaitan dengan yang haram nggak boleh. Kalau makan tadi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan zina. Apakah ada kaitan antara makan bakso dengan zina? Nggak ada. Tapi kalau buat kandang babi itu langsung ke haramnya langsung. Buat gereja itu langsung ke peribadannya keharamannya itu langsung. Maka harus dibedakan antara ini. Sehingga misalnya panjenengan dipeseni pelacur untuk masakan nasi goreng. Menurut fikih yang saya pahami boleh, nggak ada masalah.
Beda dengan misalnya panjenengan tukang becak kemudian disuruh untuk nganter, saya mau ke tempat pelacuran Pak, ini apa jam saya untuk ngelacur nih, jam segini nih. Maka di situ kita nggak boleh mengantarkan ke tempat pelacuran karena langsung kepada amalannya tersebut. Adapun makan ya semua orang makan. Semua orang makan, baik maling ya makan, orang baik ya makan, semuanya juga ikut makan. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu seorang ojek bagaimana mengantarnya? Ojek kalau dia tahu bahwasanya dia untuk melakukan kemaksiatan, maka hukum asalnya tidak boleh, Pak. Kalau tidak tahu nggak apa-apa. Pak, tolong saya diantar ke gereja. Mau apa kan kita nggak tahu, Pak. Mau nyapu atau mau apa? Ketemu temannya di sana atau mau beribadah syirik. Kalau nggak tahu maka hukum asalnya masih boleh. Kalau mau warok juga boleh. Mohon maaf, saya nggak melayani yang gereja, boleh. Tapi nanti jadi sepi nanti, Pak. Atau diakali aja, saya nggak mau sampai gereja, saya maunya 100 meter sebelum gereja, misalnya, diakali. Silakan kalau ada tambahan-tambahan, monggo. Yang tadi teksnya itu Bukhari atau Bukhari yang asli dari Abu Dawud Bukhari. Adapun yang Gubarihi ini yang dari Jami'us Shaghir. Mau dicek lagi? Coba kita cek, nggak apa-apa. Ya. Kita cek ini Gubarihi ini lafalnya siapa gitu. Gubarihi lafalnya Ibnu Majah, juga lafalnya Abu Dawud, tapi dua lafal. Qala Ibnu Isa asabahu min Gubarihi. Nah, jadi Abu Dawud menampilkan dua lafal, Bukhar sama Kubar. Tapi oleh Mbah Ghazali disebutkan satu riwayat. Gitu? Ada yang bawa kitab aslinya nggak? Nggak ada. Jadi rawinya ragu ini ya. Bukan rawinya ragu. Ada dua lafal. Nah, satu rawi mengatakan Bukhar, satu rawi mengatakan Khubar. Oke, monggo. Rasulullah dalam hal hadis dan dalam sirah dalam hal hadis dengan dalam hal sirah. Di sirah kan sering kita baca itu seakan-akan percakapan Nabi dengan Oh ya. Saya tampilkan dari Alfiyatu Al-Iraqi. Alfiyah Iraqi ini kitab tentang ilmu mustalah hadis, tapi dikubah dalam bentuk syair atau nazam. Nazam. Kalau nggak salah wasahhalu fi ghairi mawdu'in rawaw min ghairi tabyinin li dha'fin wa ra'au bayanahu fil hukmi wal aqaidi. Wasahalu, dan para ulama memudahkan fi ghairi mawdu'in, untuk selain hadis yang palsu. Rawau, boleh mereka riwayatkan min ghairi tabyinin li dha'fin, tanpa menjelaskan kedhaifannya. Wa ra'au bayanahu, tapi mereka berpendapat wajib dijelaskan kedhaifannya fil hukmi wal aqaid, khusus dalam hukum dan akidah. Jadi kalau dalam hal sirah boleh selain yang maudhu. Misalnya dalam sirah itu kan terkenal, Rasulullah mengatakan, kalau kamu letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk meninggalkan dakwah, saya nggak akan mau meninggalkan. Itu hadisnya dhaif. Nah, boleh nggak kita menyampaikan Rasulullah mengatakan, karena ini cuma cerita saja. Nah, kalau menurut Imam Iraqi wasahlu, ya, mereka memudahkan, alias boleh. Tapi untuk hukum nggak bisa. Karena ketika kita mengatakan Rasulullah bersabda, kemudian diambil hukum darinya, maka menyebabkan hukumnya jadi rusak, padahal hadisnya yang dhaif. Jadi tidak masalah, tidak harus mentafsir. Ya, menurut beliau begitu, sahlu. Mereka, yaitu para ulama ahli hadis, memudahkan. Tapi syaratnya tidak palsu, Bang. Kalau palsu nggak boleh. Dan banyak sekali cerita-cerita dalam sirah Nabi itu yang dhaif. Misalnya adanya Ankabut atau apa itu?
Kenapa? Laba-laba di depan Gua Thur itu dhaif. Kemudian Sayyidina Umar sebelum hijrah dia keliling Ka'bah teriak-teriak ya, siapa yang pengen istrinya janda, ayo silahkan nunggu saya di sana. Itu dhaif semua itu. Kalau yang tadi, Kenapa, Pak? yang 40 di sholat di masjid atau itu, yang 40-nya 40 hari atau 40 waktu sholat. Itu kadang ada dua periwayatan. Kalau yang dipegangi oleh Departemen Agama yang sampai hari Raja Haji kan arba'in yang 48 hari di sana. 40 hari? 40 salat. 40 salat? Tapi sekarang ada hadisnya yang 40 hari yang fadilahnya apa, Pak? Yang dijauhkan dari azab dan pengampunan. Oh, itu toh. Ya, itu kan tidak harus di Madinah sebenarnya kan? Dimanapun juga sama aja toh. Riwayat Tirmidzi, man shalla lillahi arba'ina yauman, hari loh Pak. Maka dicatat baginya 2 kebebasan, bebas dari neraka, bebas dari kemunafikan. Ini kan sebenarnya nggak untuk Masjid Nabawi aja kan? Ya, kalau yang digaungkan di Kemenak itu sampai hari ini yang 40 kali sholat ya, 8 hari. Maka programnya itu di Madinah yang jemaah haji paling tidak 8 sampai 10 hari. Katanya itu. Nah, itu saya nggak tahu itu. Saya belum tahu itu. Tapi mestinya kalau kemana ya? Mestinya kan ada dalil-dalil yang dituliskan, Pak? Ada nggak? Iya. Dalilnya apa? Bisa dicarikan. Di masjid Nabawi. Kalau itu kan 40 di masjid manapun. Iya. Nggak tahu saya. Belum pernah dengar saya. Nggak pernah dengar. Ustaz, kalau di jamaah haji dia Oh, ini ketemu, Pak. Man shalla fi masjidi arba'ina salatan. Nah, siapa yang salat di masjidku, Masjid Nabawi 40 kali salat, la tafutuhu salatun, yang tidak terlambat, kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal azab wa bara'atun minan nifaq. 3. Bebas dari neraka, bebas dari azab, mirip sebenarnya ya. Kemudian bebas dari kemunafikan. Ini riwayat Imam Ahmad. Nah, kalau riwayat Imam Ahmad, kita bisa cek pada kitab Musnad Ahmad, apakah sahih ataukah tidak. Di sini ada Musnad Ahmad. Pilih yang takhrijnya ini, Tabaqatul Risalah ada takhrijnya di sini. Karena yang bawahnya itu nggak ada takhrijnya. Semoga sahih ya. Ini nomor 3 ya. Isnaduhu dhaif. Kenapa? Karena Nubaid bin Umar ini rawi yang majhul, sehingga sanadnya menjadi dhaif. Itu yang 40 salat. Tapi ya namanya fadilah amal boleh dilakukan, nggak ada masalah. Tapi dari sisi hadis tetap dhaif. Kalau yang 40 hadis Tirmidzi dan dihasankan Albani. Tapi 40 hari, Pak. Jadi yang sahih yang susah 40 hari. Yang dhaif yang gampang 40 salat. Tapi fadilahnya kan tetap di Masjid Nabawi. Ya, bedanya kalau ini di Masjid Nabawi. Kemudian kalau ini 3 kebebasan. Tapi kata-kata fi masjidi, di Masjid Nabawi, ini perlu dicek lagi. Apakah ini harus Masjid Nabawi atau kharaja makhrajal ghalib? Nabi mengucapkan itu karena waktu itu beliau berada di Masjid Nabawi. Bisa juga seperti itu. Contoh misalnya hadis yang lain ya, tapi serupa. Rasul mengatakannya masjidku, tapi berlaku untuk semua masjid ya. Mangzilatil mujahid. Apa salah nulis ya? Mata'i ghairihi.
Man jaa masjidi hadza, siapa yang datang ke masjidku ini, berarti Masjid Nabawi, tidak datang kecuali untuk kebaikan, untuk dia pelajari atau dia ajarkan, maka dia setingkat dengan mujahid fi sabilillah. Ini berlakunya tidak hanya Masjid Nabawi, tapi semua masjid. Kita datang untuk pengajian atau untuk mengajar, setingkat dengan mujahid fi sabilillah. Berdasarkan hadis yang lain. Man kharaja fi talabil ilm, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia fi sabilillah, sampai dia pulang. Nah, maka kata-kata masjidi ini tidak khusus Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bisa jadi juga yang tadi disebutkan itu adalah betul-betul Masjid Nabawi, karena maksudnya tujuannya supaya orang banyak yang datang ke Masjid Nabawi. Bisa juga, wallahu alam. Ala kulli hal ada dua kemungkinan, kita perlu mencari syarahnya para ulama bagaimana. Apakah ini khusus ataukah ini umum? Jadi kalau dengan fuad Qalb dengan fuad, ya. Apa bedanya? Wal fuada. Inna sam'a wal basar wal fuad. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati, gitu. Fuad juga hati. Nah, bedanya dengan qalb apa ini? Ini termasuk ilmu yang saya belum pelajari, Pak. Ilmu tentang muradifat, yaitu apa? Sinonim. Hanya kaidahnya mengatakan baina kulli muradifaini farqun. Kaidah ini saya dengar dari guru saya dari Sudan. Baina kulli muradifaini farqun. Di antara setiap dua sinonim pasti ada perbedaan. Kata beliau begitu. Syekh Daw As-Sudani dulu pernah tinggal di Solo, ya. Nah, pas itu saya ngaji sama beliau. Nah, hanya ilmu ini saya belum mempelajari, namanya ilmu furuq lughawiyah. Jadi kalau qalbun diartikan hati, fuad diartikan hati, bedanya apa? Saya belum tahu. Ilmu bahasa itu konon ada 12 cabang, ya, Pak. Nah, kita ini sudah berapa cabang, ya? Nahwu yo sidik-sidik, saraf nggih sidik-sidik. Padahal ada 12 cabang. Susah udah. Nah, ini termasuk salah satu cabang ini, furuq lughawiyah ini. Ini saya belum belajar ini. Kalau ada kitab yang malfarku baina fuad. Ya, insya Allah kalau dicari di googling juga akan ada, insya Allah. Coba cari googling aja, Pak, ya. Google yang Arab, ya. Iya. Udah biasa kan nulis Arab? Oh, udah biasa baca Quran kok. Tulis saja al-farqu bainal qalbi wal fuad. Insyaallah muncul, insyaallah. Ada lagi mungkin? Apa-apa yang halal itu sudah dijelaskan Allah. Kita udah sampai Apa? Ya, ada lanjutannya apa itu? Bapak saya kata rezeki. Oh ya. Rezeki apa? Wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu. Afa anhu. Wa ma sakata, dan apa yang Allah diamkan, fa huwa mimma afa anhu. Berarti itu dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan artinya dibolehkan. Makanya berdasarkan hadis ini, mazhab Maliki itu paling longgar dalam bab makanan. Semua binatang, kalau kamu tidak mengetahui dalil haramnya, berarti masakata, berarti termasuk yang didiamkan, berarti termasuk yang diperbolehkan. Sehingga hasyarat atau apa itu, serangga-serangga itu menurut mazhab Maliki boleh. Laron boleh, kalau Syafi'i kan haram. Entung boleh, kalau Syafi'i haram. Apa? Kalau belalang halal. Tampaknya semuanya, karena ada hadisnya. Itulah apa namanya, tokek, Maliki halal, Syafi'i haram. Jangkrik mungkin, ya. Pokoknya yang serangga-serangga itu. Nah, itu Maliki semuanya halal. Tapi Syafi'i mengatakan haram juga punya dalil. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Jadi mereka andalannya ini, ayat ini. Yang diharamkan adalah yang khabith. Nah, untuk mengetahui yang khabith, lihat orang-orang Arab zaman dulu. Karena orang-orang Arab zaman dulu itu tabiatnya masih murni. Sehingga melihat yang buruk itu buruk, nggak mau gitu. Nah, kata mazhab Syafi'i, itu serangga-serangga itu menurut para orang Arab dulu khaba'ith.
Jadi ya maksud saya gini, masing-masing ulama itu punya kecenderungan nih. Ada yang cenderung ke ayat khaba'ith, akhirnya pakai itu. Ada yang cenderung ke hadis masa kata, akhirnya pakai itu. Ya harus dimaklumi ya, apa namanya, kecenderungan masing-masing begini. Khaba'ith itu apa standarnya kayak apa gitu ya? Khaba'ith yang saya dengar dari para ulama tafsir adalah dikembalikan kepada orang-orang Arab zaman dulu. Karena tabiat mereka masih asal, masih murni. Orang-orang Arab zaman sekarang nggak bisa diterima apa namanya penilaiannya, karena sudah rusak. Apalagi di luar orang Arab. Apa? Apalagi di luar orang Arab. Nah, dulu orang Arab enggak, karena mereka enggak kena ayat ini ketika turun. Ya. Pas turun ayat ini kan kepada orang-orang Arab. Berarti ketika disebut khaba'ith ya khaba'ith bagi mereka waktu itu. Ya. Kalau tadi dari hadis tadi mungkin ada yang seperti itu. Kalau yang haram sudah dirinci oleh Al-Quran berarti ya cukup itu dan yang lain. Nah, itu mereka juga berdalil dengan ayat itu. La ajidu fima uhiya ilayya muharraman, ya kan? An'am ayat 145. Katakan saya tidak mendapati apa yang telah diwahyukan kepada saya yang diharamkan untuk orang yang makan kecuali bangkai, darah, babi, berarti anjing halal. Nah, itu yang paling andalan mereka ini. Nah, kata Ibnu Taimiyah, setiap pemahaman salah kalau menggunakan dalil ayat, maka cara menolaknya cukup dengan ayat itu sendiri, nggak perlu cari dalil yang lain. Maka ayat ini kita bantahkan kepada mereka pada kalimat ini, uhiya. Saya tidak mendapati pada apa yang telah diwahyukan, telah saja, yang sebelum ayat ini saja. Tapi setelah ayat itu sudah banyak lagi keharaman-keharaman yang lain. Gitu. Ya, menggunakan ayat ini pas ayat itu turun saja, tapi setelahnya ya, jangan pakai ayat ini lagi. Karena ada penjelasan yang lainnya. Sehingga kata Ibnu Taimiyah ya, mau nolak pendapatnya orang yang salah dengan dalil mereka, kembalikan dalil kepada mereka, tapi dipahami dengan yang benar. Ini diambil dari kata-kata uhiya ini udah cukup. Itu wahyu yang lama, bukan yang berikutnya. Satu lagi Ustaz. Enggak. Tadi Bukhari Iban. Ya. Terus yang bedanya dengan apa yang tadi yang hadisnya Hudzaifah itu wafi tuhon. Dukhon itu kan asap, bukhar kan juga asap. Nah, ini ilmu furuk, Pak. Ilmu furuk saya nggak tahu. Cukup, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.